Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanjung Buana oleh Bupati Sijunjung, Bapak Beni Dwi Yuswi. Selanjutnya penyerahan RKA secara simbolis dari Direktur PDAM Tirta Tanjung Buana ke Bupati Sijunjung selaku KPM disaksikan oleh Dewan Pengawas. Iya, Pak. Satu, dua. Baik Bapak Bupati, Bapak Dewan Pengawas, dan Bapak Direktur, kami silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur PDAM Tirta Tanjung Buana kepada Bapak Doni Nopri DSH, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kita dapat berkumpul di bawah ini. Dan juga tidak lupa kita panjatkan kepada Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Sijunjung, Pak Beni Dwi, yang saya hormati Bapak Dewan Pengawas Program Tirta Tanjung Buana, yang kami hormati Bapak Asisten 1, yang kami hormati Ibu Kepala Bapeda, yang kami hormati Bapak Kabak Perekonomian, yang kami hormati pimpinan Bank Nagari Cabang Sijunjung, yang kami hormati kolega kami Direktur Pusda Bupati Sijunjung, yang kami hormati Bapak Ibu Kabak Bekasi, karyawan-karyawati program Tirta Tanjung Buana. Baik, Bapak Bupati, sedikit saya coba untuk memperkenalkan karyawan-karyawati kebetulan yang hadir di ruang rapat ini. Kebetulan yang kami undang Bapak hanya Kabak Kasih di lingkungan kantor pusat dan kepala-kepala unit. Kalau kita kumpulkan semuanya luar biasa ramai dan acaranya mendadak. Yang pertama mungkin Pak Nasrial Stadimas, sarjana hukum, ini Kabak Teknik Pak. Kabak Teknik kita kebetulan udah 10 tahun menjabat. Yang kedua Bapak Nofrialdi Noval, ini Kabak Hubungan Langganan. Yang ketiga Bu Tina, itu Kabak Administrasi dan Keuangan. Dan juga ada yang di kanan mohon berdiri Adrianton, itu kasih perencanaan. Yang kedua Bustina, Bu Bustina itu kasih umum kepegawaian. Liz itu kasih produksi ya. Dan Murianti, jangan lupa nih kasih Murianti ini kasih tunggakan rekening. Dan satu lagi Bu Eva Sando itu kasih rekening dan pembaca meter. Dan Bu Ratna Wilis itu kasih keuangan. Di belakangnya ada Novel Dera itu di perencanaan Pak. Di belakangnya ada Vera itu di gudang Pak, Kepala Gudang. Yang berdiri itu Roni Ardian 1, Kepala Unit Luhur Arok. Lanjut Anto itu Kepala Unit Tanjung Gadang. Lanjut Yul itu Kepala Unit Sijunjung. Lanjut Yarpendi itu Kepala Unit Tanjung Ampalu dan Super Kudus. Kebetulan masih digabung karena Super Kudus pelanggan kita baru sekitar 600-an. Nanti kalau udah sampai ke 1000 baru kita akan bentuk satu unit lagi. Selanjutnya Adi dari bagian produksi, Deska itu dari bagian perencanaan, Wanda itu dari bagian ATM dan keuangan ya. Naldo juga dari bagian administrasi dan keuangan, itu dua-duanya IT Pak. Selanjutnya ada Wildan
Riolda itu kepala unit Padang Sebusuk dan Palangki. Lanjut di belakangnya ada Farid itu dari bagian perencanaan, belakangnya ada Roni dari bagian perencanaan, lanjut di belakangnya ada Dengesah dari bagian perencanaan, lanjut ada Delvan itu dari bagian transmisi dan distribusi. Jadi kebetulan yang bisa hadir di ruangan ini itu Pak, itu sekedar perkenalan dari kami. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini kita terus maju, terus bergerak, terus meningkat dan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kemarin dari evaluasi BPKP, pendidikan kita juga masih dalam alhamdulillah sehat. Dan itu akan tetap kita pertahankan dan sehat akan terus kita upayakan terus naik. Dari tahun 2018, saya masuk 2016 posisi kita sedang tidak sehat, 2017 posisi tidak sehat, alhamdulillah mulai 2018 sampai dengan saat ini, alhamdulillah berkat kerjasama dan teamwork semuanya kita berada di posisi sehat. Mudah-mudahan kedepannya akan selalu sehat. Dan sedikit informasi kepada Bapak Bupati untuk masalah laba untuk tahun 2021 itu hanya sekitar 60 juta angka. Tetapi untuk 2022 ini laba kita sekitar 2 miliar 355 juta sekian. Alhamdulillah. Target kita tahun depan akan lebih meningkat lagi dengan bertambahnya pelanggan. Jadi mungkin sedikit dari kami sekedar informasi kepada Bapak Bupati sebagai KPN, kuasa pemilik modal, dan mudah-mudahan kedepannya kegiatan ini akan terus kita selenggarakan. Dan biasanya tiap tahun Pak di bulan puasa kita akan adakan buka bersama, nanti kita akan undang KPR dan lain sebagainya. Setiap ada kegiatan kita akan hubungi Bapak Bupati sebagai kuasa pemegang modal. Baik, mungkin dari saya hanya sekian Bapak. Saya juga dengan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin segenap undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana kepada Bapak Jeffrey Anthony SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati Sijung, Bupati KPN, Pemerintah Tirta Sanjung Buana, yang kami hormati Bapak Direktur beserta seluruh jajaran Dewan yang hari ini, yang kami hormati pimpinan APD, ada Pak Asisten, Ibu Kepala Bapeda, yang kami hormati Pak Perbenanian yang selalu setia mendampingi kami, yang kami hormati Kepala Cabang Pengendali, kemudian ada Persda Penangkal. Seterusnya kepada bapak-bapak wartawan, alhamdulillah hadir lumayan banyak juga pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kepada kita yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, Tuhan masih memberi kesempatan kita dapat berkumpul di ruangan ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita laksanakan juga kepada sisinya. Selalu bersama kepada Allah, untuk selalu dan senantiasa diculang perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak Wadi izin kami mengucapkan selamat datang Pak di Kerutan Tirta Sanjung Buana. Seperti Pak bilang tadi, walaupun di Muaro Pak, nanti mungkin yang pertama Pak ya. Iya, yang selaku KPM. Mudah-mudahan Pak ini agenda Pak Direktur dan beserta sekalian ke depannya penandatangan RKAP ini Pak akan kita lakukan secara serius. Ini wujud bahwasanya apa yang kita laksanakan pada tahun sebelumnya dan yang akan kita laksanakan pada tahun 2023, komitmen kami bersama dan tentu diawali dengan silaturahmi bersama. Mudah-mudahan
kekompakan kami, Pak, kekompakan kami dan kehadiran Bapak pada hari ini menjadi motivasi bagi kami, bagi tim PDAM untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Pada tahun 2021, alhamdulillah kemarin Bapak mempercayakan kepada kami selaku Dewan Pengawas, mungkin belum banyak yang bisa kita lakukan, Pak. Seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, tahun 2021 itu alhamdulillah Perumda Tirta Tanjung Buana sudah dalam keadaan sehat. Untuk informasi kepada Bapak KPM, tahun 2021 itu Pak, kita nomor 1 Perumda PDAM air minum yang kota, yang kategori kabupaten. Kalau kota nomor 1 itu Padang. Untuk Sumatera Barat itu Padang. Karena Padang cakupannya sudah sangat luar biasa sekali. Dengan kota hamparan persebaran yang tidak terlalu tersebar, terkumpul di satu titik, tentu jauh kompleksitas permasalahannya lebih sedikit dibandingkan kita. Yang kedua itu Padang Panjang. Nah, kita secara umum itu nomor 4. Nomor 4 secara terdata di kabupaten. Nah, alhamdulillah seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, kinerja keuangan kita itu sehat. Jadi kinerja keuangan ini opininya ada sehat, tidak sehat, sakit dan disclaimer. Sehat. Alhamdulillah sangat sehat. Belum ada. Sebetulnya secara laporan keuangan kita sudah sangat sehat, Pak. Keutuhan kita sudah lebih, aktiva kita jadi mungkin sampai tahun 2022 ini sudah mendekati 300 miliar. 30 miliar. Ini secara aktiva perusahaan ini. Jadi memang secara umum kita sudah sehat. Tidak pun ada kami, Pak. Ini Pak Direktur sudah sehat semuanya. Semuanya sehat dan dari wajahnya nampaknya Pak sehat semua. Nah, mudah-mudahan ini walaupun sudah sehat, tentu kita tidak boleh berpuas diri. Berpuas diri boleh, tapi jangan menjadi itu sebagai puncak terakhir tidak. Perbaikan terus dilakukan. Sampai hari ini sudah banyak yang kita lakukan. Pertama, kita sudah membentuk Pergub tentang pengadaan jasa Pak Direktur ya. Alhamdulillah sudah ditetapkan. Jadi kedepannya kita sudah pengadaan barang dan jasanya sudah akan memiliki sistem sendiri. Ada sesuai dengan tentang pengadaan barang jasa bahwasanya PDAM ini berhak menetapkan aturan sendirinya melalui peraturan kepala daerah, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kedepannya kami terus upayakan. Tentu tujuan akhirnya adalah bagaimana Perumda Tirta Tanjung Buana mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap keuangan daerah. Itu harapan dari kedepannya. Dan juga pada kesempatan ini mungkin secara resmi disampaikan walaupun sudah ditangani tentang kenaikan tarif ya. Alhamdulillah sudah berjalan ini lebih kurang setengah tahun. Ini tetap kita lanjutkan, bukan dinaikkan Pak Direktur, tapi lebih kurang penyesuaian. Dan kita sudah tidak naik tarif itu lebih kurang 10 tahun. Walaupun Permendagri sudah mengamankan, tapi karena memang mungkin pada waktu itu Pak Direktur masih fokus kepada operasional, dengan belum bisa dilakukan kemarin baru bisa dilakukan. Mungkin itu yang harapan-harapan yang kami dapat sampaikan. Selagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi lagi bagi kami untuk bisa lebih baik ke depannya, dan tentunya kami mohon support dan dukungan Bapak untuk ke depannya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, hadirin segenap undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Sijunjung kepada yang terhormat Bapak Benny Diva Yuswir. Disilakan. Antuk seketek yang nonton masih nonton tinggal final nanti pesan terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Yusuf, Pak Kabak, Hadir Bu Kabak, Kepala Bapeda, hadir unsur BUMN, BUMD, Pak Nagari. Kalau panggil tinggal dan DJ-nya berdiri. Jadi pasien tahu. Kita punya konektivitas dan perjalanan alur kas kita itu memang dominasi di dan seluruhnya itu di ada Direktur Pusda Kinanta istimewa Pak Direktur Tirta Sanjung Buana beserta seluruh kepala bagian, kepala seksi, staf dan seluruh personil yang ada di Pusda Tirta Sanjung Buana. Alhamdulillah wa syukurillah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih undangan. Kalau dulu kamari Pak Direktur penyintainya dulu yang di Cipra di bawah rumah dinas itu bocor. Jadi tagihan itu sampai 1 juta sekian. Padahal tidak dipakai. Ternyata diterima yang bocor. Ngadu lah dulu Pak Direktur. Jadi kini selaku mungkin KPM di Pusda Tirta Sanjung Buana sudah banyak perubahan. Tapi perlu kami sampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan optimalisasi layanan. Kami apresiasi, terima kasih atas kerja keras kawan-kawan PDAM semua. Jalur-jalur yang dulunya susah diakses, tidak ada jaringan air bersih sekarang sudah. Walaupun masih ada keluhan-keluhan, itu biasa. Yang jelas, pertama terkait dengan layanan, kita harus optimalisasi layanan itu sampai ke mungkin dominasi. Karena memang yang paling layak air dikonsumsi itu adalah air yang ada di PDAM Tirta Sanjung Buana. Di PDAM sendiri, yang kami sering presenkan itu bukan perusahaan daerah air minum, tapi perusahaan daerah air mandi. Karena memang bisa diminum. Nah ini PR. Walaupun disampaikan laba sudah baik, kondisi sudah sehat oleh Dewan Pengawas, ini Pak Dewan Pengawas waktu Kabak PBJ langsung perbu mengadakan jasa dan ini luar biasa. Ini kolaborasi yang bagus, tapi jangan menganggap oh kita sudah sehat nih, kita sudah baik-baik saja. Jangan, karena teknologi dan informasi itu berkembang terus. Nah, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pembayaran sudah mulai QRIS dan lain sebagainya. Apalagi yang lain, mungkin ada inovasi baru, bisa jadi jaringan ibu kota itu air dari keran itu bisa langsung diminum. Nah, itu kan ada yang di kota-kota Padang sudah mau mulai, DKI Jakarta baru akan mulai. Padahal DKI itu air bakunya air busuk, tapi bisa, kalau kaki badan itu bisa diminum. Tapi kita tidak bisa. Mulailah bertahap, walaupun masih banyak daerah kita yang berjaya. Insya Allah kita kontak daerah mensupport karena air ini menjadi kebutuhan wajib. Sanitasi tidak akan bisa terpakai kalau air bersih tidak ada. Kaitannya apa dengan sektor kesehatan? Stunting tinggi, kemiskinan tinggi, kematian akibat penyakit ibu bayi dan sebagainya itu akan bersumber dari air. Karena air ini kebutuhan hidup dari manusia. Jadi melalui PDAM selaku KPM kami tidak akan bosan-bosan terkait karena sudah yakin seluruh masyarakat kita itu dengan gampangnya ke Pak Direktur entah berapa kali itu yang keluar itu memang airnya coklat di Padang si busuk. Nah itu yang paling sering dan itu diposting di media sosial. Nah tanggapan-tanggapan seperti ini harus segera kita tanggapi, segera luluskan informasi yang miring seperti itu. Kan kita punya bagian penanganan keluhan pelanggan dan sebagainya. Buat akuntansi PDAM yang mengkantar isu. Ketika ada mati seperti kemarin ada bocor karena berat dan sebagainya, segera informasikan. Nah bekerjasama juga dengan Kominfo melalui radio, jadi libatkan seluruh pihak. Tidak akan bisa kita akan berjalan sendiri. PDAM tidak akan sanggup menyampaikan informasi sendiri tanpa support dan dukungan dari seluruh pihak. Sekarang sudah zaman kolaborasi dan tidak ada eksklusivitas
seluruhnya sama, seluruhnya pelayanan. Ketika masyarakat mendapatkan air tidak bersih masuk ke rumah, yang disalahkan itu belum PDAM. Pak Bupati, ini kok jujur mana PDAM seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini memang ini menjadi komitmen kita bersama untuk bisa memperbaiki seluruh sektor. Sama-sama belajar dan jangan berpuas, cari inovasi-inovasi daerah lain, apakah air kemasan. Sekarang konsumsi air kemasan pemerintah daerahnya, masa kita beli aqua, masa kita beli lem mineral, kalau memang kita bisa produksi sendiri. Alat kita punya, ya, pengemasan minuman gas city, kalau tak dipakai, tarik. Kita buat 1 unit minuman kemasan. Nah, itu mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan Kinaka, airnya ambil dari PDAM, air bakunya. Nah, jadi banyak hal inovasi yang kami rasa ada nilai tambah. Kalau sudah sehat dengan kondisi ada inovasi nilai tambah lebih, yang sejahtera siapa? Belum masyarakat, pasti seluruh personel yang bekerja di PDAM. Nah, jadi jangan merasa ya awak tukang cek nomornya, ketika ada masyarakat yang bertanya, Pak itu Pak, ada kerajuan apa Pak? Nggak bisa. Masyarakat itu tahunya yang berurusan dengan PDAM itu adalah pegawai PDAM. Mau itu bagian keuangan, kalau nampak pakai baju PDAM, Bu, Bapak mahal mana ya Bu? Jawab. Tentu dengan bahasa yang lain. Sekarang sudah jauh beda. Generasi juga perubahan itu jauh sekali berbeda. Kalau kita tidak segera menyesuaikan diri, habis kita. Kami bersyukur bertahap sudah mulai, PDAM sudah mulai membenahi dari internal, eksternal, bahkan sudah mendapatkan keuntungan. Bersyukur keuntungan itu belum kita tarik. Ya bukan Bang? Belum ada kan? Kan kembali semuanya. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan dengan optimal? Nah, kita juga punya tanggung jawab. Pernyataan modal yang kita berikan itu punya konsekuensi. PDAM harus bekerja keras. Namanya saja perusahaan daerah. Kerjanya apa? Mencarikan uang untuk pemerintah daerah. Sampai hari ini kan belum ada seoptimal itu. Nah, dengan posisi hari ini, kami berharap seluruh kita kembali mengetahui bahwa ayo kita perbaiki sampai memang PDAM ini menjadi perusahaan yang kalau perlu terbaik di Indonesia, di Sumatera. Yang kami rasa tidak ada hal sulit yang itu bisa kita wujudkan. Saya ingat atau Bukit Tinggi yang mengeluh ternyata agak minta bayar lebih dari air bakunya. Nah, banyak masalah di tempat lain. Sementara kita hutan kita punya, sumber air kita punya, tinggal kita lagi serius di masing-masing bidang. Apalagi statusnya pegawai PDAM itu sudah sama dengan ASN, dapat pensiun juga. Nah, jadi karena kondisi zona nyaman tersebut kebanyakan banyak ketiduran. Sampai selalu gaji terima tiap bulan, pensiun atau akan terima. Nah, kami berharap ayo kita sama-sama, kalau tidak tinggal kita akan habis dan kita akan dibully oleh masyarakat. Kami tidak ingin PDAM ini dari kondisi sehat, untung tidak ada di atasnya. Kalau ada itu menjadi target utama. Jadi PDAM itu memang jadi PDAM, perusahaan adalah air minum, bukan air mandi. Nah, jadi ini menjadi komitmen bahwa ayo bersama-sama. Bapak Ibu tidak akan berjalan sendiri, melalui Bapeda, melalui perencanaan daerah, kita juga akan susun kebutuhan masyarakat akan lebih menyebar. Kalau syarat untuk bisa dikembalikan itu sekian persen itu mungkin itu akan 3 tahun, 20-30 tahun lagi. Tapi sepanjang ini PDAM sehat karena masyarakat sudah terlayani dengan baik, itu sudah poin plus bagi kita. Ingat air yang dialirkan itu niatkan saja kegiatan-kegiatan yang tidak. Coba bayangkan tidak ada orang yang tidak butuh air setiap hari. Ketika dengan kita bekerja, insya Allah ini menjadi pahala bagi kita dan menjadi amal jariah bagi kita. Jadi jangan terpaksa, ikhlaslah, dan kami yakin yang kita laksanakan ini menjadi kebaikan dengan tidak keterpaksaan, saling bekerja sama. Kalau sudah rusak di dalam akan sulit untuk bekerja sama. Ini tanggung jawab Pak Direktur untuk bisa membenahi. Yang jelas perbanyak kolaborasi kerjasama dengan beberapa pihak. Mudah-mudahan PDAM kita Tanjung Buana ini semakin baik ke depannya.
Dan terima kasih, kami selaku KPM sudah banyak pembenahan, mudah-mudahan semakin baik dan lebih baik lagi ke depannya untuk mewujudkan pelayanan. Kalau di PDAM tentu pelayanan di air bersih yang ada di Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RKA dan surat keputusan Bupati Junjung secara simbolis pada siang hari ini. Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2, 3. Boleh jempolnya Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan. Mbak.